Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sama-sama kita hormati Ketua Pembangunan Masjid Widiliyah, para pengurus DKM, Ketua dan anggota Majelis Taklim, Bapak Ibu keluarga besar Masjid Widiliyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan hadir bersama kita insyaallah seperti biasa kawan-kawan kita dari beberapa bukit yang lain, juga termasuk beberapa jamaah yang berasal dari Cibarusah dan sebagainya. Alhamdulillah pagi ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan ridhonya kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 137. Surah Ali Imran 137. Mari kita baca bersama-sama beberapa ayat yang menjadi tema dari kajian kita pada kesempatan pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukazzibin. Hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa maw'izatun lil-muttaqin. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawmu qarhun misluhu wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nasi wa liya'lama Allahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum shuhada wallahu la yuhibbuz zalimin wa liyumahhisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqawhu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Wa ma قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم
ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت sungguh telah berlalu min qablikum sebelum kalian semua. Apa yang telah berlalu? Sunnah-sunnah terdahulu. Apa itu sunnah? Sunnah itu dibagi menjadi dua. Jadi sunnah itu mufrad, nanti jamaknya menjadi sunah. Sunnah itu artinya ketentuan Allah. Sunnah itu dibagi menjadi dua, tadi kami sebut. Ada sunnah ilahiyah, ada sunnah insaniyah. Sunnah ilahiyah apa? Sunnah ilahiyah, ketentuan Allah itu apa? Misalnya ketentuan Allah itu yang namanya matahari selalu terbit dari timur, dia tenggelam di barat. Kalau nanti alam ini sudah menyalahi sunnah, itu sudah bahaya. Begitu juga dengan bulan, begitu juga dengan alam semesta. Jadi alam semesta ini punya sunnah. Sunnah itu aturan-aturannya Allah. Kalau aturan-aturan Allah ini sudah bergeser, nah itu sudah mulai tanda kita juga harus lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dia berbeda dengan kebiasaannya, ini yang lebih kita harus siap-siap lagi. Yang kedua, sunnah insaniyah. Ada sunnah kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada manusia. Contoh misalnya, di dunia ini selalu ada orang-orang yang memperjuangkan kebaikan dan pasti ada yang memusuhi. Itu sunnah. Jadi kalau ibu bapak kita semua ini punya ide untuk melakukan hal-hal yang baik, jangan heran pada saat yang sama ada orang yang menentang. Itu sunnah. Apalagi zamannya sekarang sudah sangat terbuka seperti ini. Kita baru usul begini aja, orang lain sudah nanggepi yang bermacam-macam. Ini sunnah. Maka di sini disebut apapun yang kita perjuangkan dalam agama, lihat orang terdahulu. Qad khalat min qablikum sunnah. Lihat orang-orang terdahulu. Ada Nabi Muhammad yang memperjuangkan Islam, ada musuhnya yang sama kekuatannya. Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Abu Sufyan, ada abu-abu yang lain selain Abu Gosok. Jadi banyak. Ini untuk menunjuk kepada kita apa? Untuk menunjuk kepada kita bahwa jangan baper. Mereka lebih berat lagi. Kenapa mereka lebih berat? Karena dalam perjuangan itu mereka terbuka. Dalam perjuangan itu terbuka untuk terjadinya perang. Kalau kita tidak, kita berjuang agama di sini terbukanya untuk perang kecil. Karena negara ini sudah diatur dengan undang-undang. Dulu nggak ada itu aturan undang-undang ini. Oleh sebab itu di dalam memperjuangkan apapun, baik yang berkaitan dengan agama maupun yang berkaitan dengan perjuangan kita pribadi, kalau itu sudah benar, udah maju aja, kuatkan, karena akan ada samping kiri, samping kanan, depan, belakang yang mengganggu kita. Ini maka pembicaraan tentang orang yang beriman sebelumnya itu Allah mengatakan qad khalat min qablikum sunnah. Sebelumnya Allah berbicara tentang sifat-sifat orang yang bertakwa. Yang bertakwa itu kalau dia infak dalam keadaan sir, rahasia maupun terang-terangan, dua-duanya diperlukan. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Infaknya dalam keadaan longgar ataupun dalam keadaan sempit.
tetap berinfak. Yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, mampu mengendalikan amarah, mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak gampang baper. Dikritik sama orang gini, udahlah saya gitu, baper dia ngikutin diri sendiri. Jangan ngikutin kemauan kita, ngikutin ya Allah, saya sedang begini, saya begini. Yang menyebabkan baper itu apa? Yang menyebabkan baper itu karena kita ngikutin hawa nafsu kita, kemana-mana kita maunya kita. Padahal sekarang harus dirubah oleh kita. Ini mau kita ini sudah sesuai dengan kemauan Allah belum? Allah memerintah di situ apa enggak? Kalau Allah memerintah kita sudah ada di situ, orang lain mau begini, terusin aja. Kuat-kuatan, kuat dia atau kuat kita? Kalau kita dalam kebenaran itu tanpa kita saja sudah kuat. Kebenaran itu tanpa diri kita semua, tanpa kita yang ada di sini sudah kuat. Kebenaran sendiri sudah kuat, apalagi kita berada di dalamnya. Oleh sebab itu, yang selama ini kita selalu ngikutin, mau kita begini, sekarang dirubah. Apakah mau kita itu sudah sesuai dengan kemauan Allah? Kalau sudah, kita harus jalan. Tapi kalau tidak, ini sebenarnya kemauan saya ini, ntar dulu, lihat orang lain dulu. Siapa tahu mereka lebih berada di jalan yang benar. Qad khalat min qablikum sunan, telah berlalu sunnah-sunnah yang terdahulu. Jadi kalau kita berjuang dalam bentuk apapun, lihat yang sebelum kita udah ada, bukan kita yang pertama gitu. Kalau dalam ilmu pengetahuan kita nulis sesuatu itu, kita harus berpijak pada tulisan-tulisan terdahulu. Jadi kalau kita lihat kita berjuang apa, orang dahulu itu sudah ada contohnya. Kita lagi memperjuangkan keluarga, orang dahulu itu sudah ada contohnya. Kita memperjuangkan anak kita, itu dulu sudah banyak. Sudah jutaan bahkan miliaran contoh yang ada di depan kita. Bahasa orang pendidikan, best practice-nya itu sudah banyak. Jangan ngerasa kita yang pertama, enggak. Oleh sebab itu, fasiru, maka berjalanlah. Fasiru fil ardi, di muka bumi ini. Artinya lihat. Kalau kita kesulitan dalam kaitannya dengan anak, banyak orang-orang dahulu yang punya kesulitan dengan anak. Lalu mereka melakukan apa? Ambil pelajarannya. Kalau kita sedang memperjuangkan dakwah Islam, lihat orang-orang yang memperjuangkan dakwah Islam. Ternyata jauh mereka lebih berat daripada kita. Kalau kita sedang memperjuangkan kita menjadi dari miskin menjadi orang yang tercukupi, lihat orang-orang terdahulu apa yang dilakukan. Semuanya sudah ada. Maka di sini dikatakan fasiru fil ardi, berjalanlah di muka bumi, lihat best practice-nya. Lihat contoh-contoh yang telah berlalu. Fasiru fil ardi, fangduru, lalu perhatikan. Apa maksudnya perhatikan? ATM, amati. Kemudian yang kedua, tiru. Yang ketiga, M, amati, tiru, langsung kita melaksanakan. Jadi kalau ingin kita sama dengan negara yang lain yang lebih maju, Cina misalnya, kita harus mengamati bagaimana itu prosesnya. Lalu kita harus meniru dulu, lalu baru kita melaksanakan. Itu baru bisa kita nyerupain doang, belum tentu kita bisa sama dengan mereka. Kenapa tidak bisa sama? Karena kita lagi mengamati, kita lagi meniru, kita lagi melaksanakan, mereka sudah punya yang baru-baru. Oleh sebab itu negara produsen itu selalu kalah. Nah, negara konsumen itu selalu kalah dengan negara produsen. Bapak Ibu sudah senang nih punya mobil yang terbaru ataupun sepeda motor yang terbaru di sini. Senang. Padahal itu sudah dikeluarkan di daerahnya sana, di Jepang itu mungkin setahun 2 tahun yang lalu. Mereka sudah berpikir yang baru lagi. Inilah yang menyebabkan kenapa orang yang tertinggal itu selalu tertinggal.
Kalau tidak dia fangduru, kalau dia tidak mengamati, diamati, kemudian ditiru, laksanakan, lalu inovasi. Maka hidup ini akan berkembang dengan inovasi. Tanpa ada inovasi nggak bisa berkembang. Kita dalam berkeluarga juga begitu. Kita lihat bapak ibu kita, oh dia selalu melakukan sesuatu yang normatif, yang normal-normal saja. Kita nggak boleh begitu. Kenapa tidak boleh begitu? Kalau kita normatif, hasilnya normatif. Kalau kita sama dengan bapak ibu kita, akan sama dengan bapak ibu kita. Kalau kita tidak mau mendapatkan tantangan yang besar, kita nggak akan menjadi orang besar. Kalau tantangannya hanya seputar Widelia, Jonggol, Citra Indah, ya udah, akan menjadi di situ, tokoh di situ. Tapi kalau kita mau tantangan yang lebih besar, kita akan jadi orang yang lebih besar. Keberhasilan itu selalu sesuai dengan tantangannya. Kalau tantangannya kecil, ya kecil. Musuhnya kita itu bukan Abu Jahal, gitu. Musuhnya kita itu kroco-kroconya, gitu. Karena kita kroco. Tapi kalau dia Nabi Muhammad, ya musuhnya setara. Maka lihat, fangduru, perhatikan, amati orang-orang terdahulu bagaimana, lalu kita tiru yang dilakukannya, lalu kita laksanakan. Setelah itu kita berinovasi, kita harus berubah dari mereka. Fangduru, maka perhatikan, kaifa kana akibatul mukazzibin, bagaimana akibat yang diterima oleh orang-orang yang mendustakan Rasul. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini orang-orang yang memusuhi kebenaran pasti dia akan mendapatkan kehinaan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Oleh sebab itu jangan kita mengharap orang-orang yang memusuhi orang-orang yang berada di jalan Allah mendapat kehinaan di dunia. Tidak seluruhnya, tidak. Lihat musuhnya Nabi. Ada yang dihinakan oleh Allah di perang Badar, ada Abu Jahal di situ. Banyak orang-orang besarnya nanti meninggal di perang, dihinakan oleh Allah di perang Badar. Ada yang masih hidup terus memusuhi Nabi, tapi di ujung dari kehidupannya masuk Islam. Masih beruntung dia. Ada yang terus memusuhi sampai menyatakan saking dendamnya kepada Muhammad, sampai kapanpun saya akan memusuhi Muhammad. Anaknya Abu Jahal. Ini juga anaknya Umayyah bin Khalaf. Memusuhinya seperti itu, sampai kapanpun seandainya saya tinggal sendiri harus memusuhi Muhammad, akan saya musuhi. Konyol. Kenapa konyolnya? Dia kekeh, tapi kekehnya dalam kesesatan, dalam ketidakbenaran. Nah, di sini. Oleh sebab itu, orang-orang yang seperti ini kalau dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rugi itu mereka sendiri. Fangduru, perhatikan, kaifa kana akibatul mukazzibin. Kita berada pada kelompok orang yang baik, kita akan tahu akibatnya. Kita mau menyendiri memusuhi orang yang baik, kita akan tahu akibatnya. Masing-masing punya akibat. Dunia ini adalah hukum sebab akibat. Tidak ada yang tidak hukum sebab akibat. Kita benar sekolah, kita benar dapat sesuatu. Kita nggak benar sekolah, kita juga nggak akan dapat sesuatu. Jadi di dunia ini hukum sebab akibatnya itu sudah terjadi. Hanya sebagian itu, bagian ditunjukkan oleh Allah. Ini akibat dari ini yang tidak. Hada bayanul linnas. Al-Quran ini adalah bayanul linnas, keterangan untuk manusia. Apa maksudnya ayat ini dengan ayat sebelumnya? Untuk mengetahui apakah kita berada dalam kebenaran, kita harus selalu merujuk kepada Al-Quran. Ini saya sudah benar apa enggak kalau begini? Merujuk pada sirah nabawiyah. Oh, dulu ada enggak orang yang seperti saya, mengambil sikap begini, lalu saya harus bagaimana? Jangan kekeh dalam
kesalahan. Jangan. Kalau kita yang salah, kita harus gentle. Kita mengatakan, ya Allah, saya salah. Kita harus minta maaf. Jangan memendam kesalahan sampai kita meninggal dunia, membahayakan kita. Maka dikit-dikit disebut hadza bayanun linnas. Apa yang bisa membuat hati kita luluh? Al-Quran. Lihat Al-Quran, lihat hadis Nabi. Oh, ternyata saya nggak benar. Kalaupun saya nggak bisa meminta maaf secara terang-terangan, udah dengan cara kita bagaimana? Yang penting kita sudah minta maaf. Ada bayanul linnas. Al-Quran ini adalah penjelasan bagi manusia. Wahudan. Al-Quran ini adalah petunjuk. Artinya apa? Lihat pada diri kita masing-masing. Apakah semakin hari kita semakin baik? Apakah semakin hari semakin banyak yang kita lakukan kebaikan-kebaikan itu? Apakah semakin hari hati kita semakin dekat dengan Al-Quran? Kalau itu terjadi, maka insya Allah kita ini dalam petunjuknya Allah. Tapi kalau semakin hari kita semakin ngikutin kemauan kita sendiri, pokoknya pokoknya kalau gitu, itu bahaya buat kita. Semakin hari kita semakin jauh dari petunjuknya Allah. Umumnya kita semua dan seluruh manusia itu ngikutin kemauannya sendiri. Sekarang yang dikehendaki oleh Al-Quran apa? Boleh kita ngikutin kemauan sendiri, tapi lihat apakah kemauan kita itu sudah sesuai dengan Al-Quran. Itu aja sekarang. Saya begini, sudah sesuai apa enggak? Saya marah-marahin anak, apakah ketika saya marah-marahin anak ini sesuai dengan yang dimau oleh Al-Quran? Apakah itu hawa nafsu saya sendiri? Kalau itu kemauan kita sendiri, maka kita harus ngerem. Tapi kalau kita mengatakan, kalau enggak saya buat begini, anak kita ini enggak sadar-sadar dia. Nah, itu berarti kita ngikutin Quran. Kalau enggak kita kasih pelajaran begini, anak kita ini akan belok dia. Berarti kita ada frame yang besar bahwa kita ngikutin Al-Quran. Oleh sebab itu, yang kedua, setelah kita nyadari bahwa kita kembali kepada Al-Quran, lihat Al-Quran, sudah benar apa enggak kita. Lalu lihat apakah semakin hari semakin kita bagus, apakah semakin hari semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, apakah semakin hari semakin hati kita itu lunak, menerima apa-apa yang baik itu mudah, atau kita masih mengatakan saya belum mau. Nah, kalau saya berarti keakuannya masih besar. Kita harus mengalahkan dulu hawa nafsu kita. Kita tundukkan hawa nafsu itu dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Wahudan. Kemudian yang kedua, wa mau'izatun. Al-Quran itu adalah mau'izah. Mau'izah itu apa? Bahasa kita nasihat. Tapi aslinya yang disebut dengan mau'izah itu adalah kata-kata yang dengan kata-kata itu mampu melunakkan hati kita. Maka sering kalau orang mau adakan ceramah, kita dengarkan mau'izah hasanah. Sementara ceramahnya isinya banyolan, belum tentu masuk di hati. Enak didengar di telinga, nyenengkan pikiran kita, tapi dia nggak ngeresep di hati. Yang dimaui apa oleh Al-Quran? Al-Quran itu kita baca lalu menjadi mau'izah. Kita baca Al-Quran, oh ternyata begini, saya harus berubah dong. Oh ternyata Al-Quran mengajarkan begini ya. Nah gitu. Hati kita harus ngikutin Al-Quran. Ini disebut dengan mau'izah. Dengan firman-firman Allah yang ada dalam Al-Quran, kita ngikutin. Karena hati kita cenderung sudah ngikutin hidayah tadi. Kalau hati kita sudah cenderung ngikutin hidayah, apa yang ada dalam Al-Quran kita ikutin. Oh saya belum bisa ya Allah. Boleh mengatakan begitu. Sekarang saya belum bisa, tapi saya cari waktu yang dalam waktu yang dekat. Jangan lama-lama. Contoh yang paling mudah, ada seorang belum menggunakan jilbab. Ya Allah, saya belum bisa. Saya nunggu waktu. Kapan nunggu waktu? Emang perintahnya Allah nunggu waktu Anda siap? Kan tidak.
Kalau kita hidup zaman Nabi tidak menggunakan jilbab, tidak apa-apa. Tapi begitu perintah menggunakan jilbab itu diperintahkan untuk menutupi aurat kita, tidak ada lagi. Sekarang kita mengatakan, entar saya nunggu hati saya siap. Emangnya syariat nunggu Anda? Atau syariat itu dari Rasulullah sudah ditetapkan? Nah, di situ. Oleh sebab itu, semakin kita menunggu kemauan hati kita, semakin banyak dosa yang terjadi di dalamnya. Tapi kalau kita merespon, ya Allah, ini perintahnya Allah, saya harus lakukan, berarti semakin segera kita menuju pada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbuat baik itu jangan ditunda-tunda. Bimbo udah ngingetin kita, berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Yang jelas banget di situ. Itu dari Al-Qur'an, Bu. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maka pada ayat ini, selain Al-Qur'an itu menjadi mau'izah, bagi siapa itu? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita gampang menerima, itu berarti kita ciri-cirinya sebagai orang yang bertakwa itu sudah masuk. Tapi kalau kita ketika ada Al-Quran disampaikan seperti itu, mau'idhahnya sudah jelas, hati kita mengatakan, enggak, saya enggak mau lagi datang ke sini. Nah, itu berarti kemauan yang ada dalam diri kita, hawa nafsu kita itu lebih besar daripada ketundukannya kepada perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya manusia itu kemauan hawa nafsunya lebih besar. Umumnya. Sehingga kalau dalam sebuah forum pengajian, dia seneng kalau nggak nyinggung dia. Nah, di situ. Padahal ketika kita disinggung, mungkin kita tidak ada yang tidak pas di situ. Disinilah kita dihadapkan pada persoalan, apakah kita mau menundukkan kemauan kita dengan apa yang ada dalam Al-Quran, firman-firman Allah yang melunakkan hati kita, atau kita keras ngikutin kemauan kita. Nah, di sini kelihatan. Jadi kita sendiri yang ngukur, yang bisa ngukur. Oh, ternyata hati saya itu masih keras untuk bisa tunduk pada kemauan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini. Wala tahinu wala tahzanu. Kemudian setelah itu, ketika engkau berada dalam kebaikan, janganlah engkau merasa lemah. Wala tahinu, jangan engkau merasa lemah. Oh, saya sudah gini, sudah sini, sudah gini. Lakukan dengan penuh semangat. Jangan kita ngerasa, ya Allah, saya cuma bisa begini, saya yang begini. Enggak saya lakukan lah. Gitu. Allah mengajari kepada kita untuk senantiasa bersemangat. Wala tahinu, janganlah engkau merasa lemah. Apalagi kita membandingkan dengan orang lain. Oh, orang lain bisa begini, bisa begini, bisa begini. Tidak, masing-masing kita itu diukur oleh Allah berdasarkan kemampuan kita, tidak berdasarkan kemampuan orang lain. Kita diukur dengan kemampuan kita. Kita berapa umurnya? Tidak sama dengan orang lain, gitu. Yang tua bagaimana? Tidak sama dengan yang muda. Masing-masing punya ukuran sendiri. Dalam Al-Quran dikatakan, la nukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seseorang itu kecuali sebatas kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau orang itu berbuat, dia dapat. Kalau orang itu enggak berbuat, dia dapat. Yang enggak dia berbuat itu. Maka basis daripada amalan kita itu adalah kemampuan kita. Jangan ngerasa minder, jangan ngerasa malu. Wala tahinu, wala tahzanu, dan jangan engkau ngerasa bersedih. Ini kaitannya dengan sahabat-sahabat Nabi ketika mereka sudah berada di medan perang. Wala tahinu, wala tahzanu, jangan ngerasa bersedih. Melihat orang lain kok minder, melihat orang lain kok dia lebih pantas daripada kita, enggak. Nah, itu. Tidak. Kenapa tidak?
Karena Allah mengukur berdasarkan kemampuan kita. Kalau masing-masing itu berpijak pada kemampuannya, maka kebermanfaatannya itu berdasarkan kemampuan. Contoh yang paling mudah adalah masjid kita ini. Kalau semuanya orangnya itu ahli agama, nggak jadi masjid. Nggak jadi kalau semuanya ahli ceramah, gitu, nggak jadi. Tapi karena ada yang ahli bangunan, ada yang ahli perencanaan, ada yang ahli untuk evaluasi, ada yang ahli untuk administrasi, ada yang ahli untuk cari donatur, gitu. Ada yang ahli untuk woro-woro, ngajak wakaf dan lain sebagainya. Itu terkumpul semuanya menjadi satu kekuatan, jadi dia. Yang bisa ikut bersih-bersih ya dia bersih-bersih, yang ada di tenaganya dia ikut dengan tenaganya, gitu cepat. Akhirnya jadinya yang dikehendaki, yang disenangi oleh semua orang. Coba. Ini yang disebut dengan wala tahinu wala tahzan. Allah lalu mengembirakan kita, wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalian itu berada pada posisi yang tinggi. Dengan syarat in kuntum mu'minin, kalian itu beriman. Jadi orang yang beriman itu walaupun dia tidak memiliki harta, dia lebih tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan miliarder. Jadi mereka lebih tinggi posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mata Allah. Kenapa? Kenapa yang beriman lebih tinggi? Karena orang yang beriman melakukan apa-apa selalu diniatkan kepada Allah. Yang tidak beriman melakukan apa-apa itu niatnya diri mereka sendiri. Kalau niatnya diri mereka sendiri, berhenti di dunia, terkenal dia di dunia, tapi dia tidak terkenal di akhirat. Bahasa Imam Besar Istiqlal itu, kalau kita orang beriman, kita ini selebriti yang ada di langit, gitu. Oh, siapa yang hari ini di Masjid Widelia ditulis, oh ini si itu, si ini, si itu. Yang selebriti di dunia mana? Ini habis subuh dia maca, nanti tampil di sana, depan sana, Fresh Market atau di mana. Nah, dari subuh udah siap-siap dia. Nah, di sini ada selebriti langit, ada selebriti bumi. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu memberikan dorongan kepada kita, antumul a'laun. Kita ini lebih tinggi dari mereka. In kuntum mu'minin. Jika kita ini beriman. Jadi beriman itu menjadi kata kunci. Karena beriman itulah nanti yang menjadi kunci seseorang itu masuk surga. La tadkhulul jannata, tidak bisa masuk surga itu syaratnya harus dia iman dulu. Maka disebut miftahul jannah la ilaha illallah. Pintunya surga itu iman dulu. Kalau tidak iman kepada Allah, tidak bisa dia. Nah, baru syaratnya yang kedua adalah amalan kita. Nah, ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam Al-Qur'an innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, selalu diikuti iman itu dengan amal. Dan amal itu tidak selalu dengan uang. Amal itu bisa dengan perbuatan kita. Amal itu bisa dengan zikir kita. Amal itu bisa dengan tenaga kita. Amal itu bisa dengan pikiran kita. Nggak menggunakan harta di situ. Iyam saskun korhun, apabila ini dalam sebuah perang engkau mendapati luka, faqad massal qaumu korhun mislu, maka orang yang menjadi musuh kalian itu juga mengalami luka. Dunia ini sama. Kalau mereka bisa menjadi orang kaya karena kesungguhannya, sebenarnya kita juga bisa kalau kesungguhannya sama. Itu. Apakah kesungguhan yang sama terus lantas menjadikan kita sama dia sama? Tidak. Ada faktor-faktor yang lain. Kan sekolah dia sama sekolah kita sama.
lalu habis itu tempat dia kerja sama kita, oh ternyata beda, menjadi berbeda itu. Oh ternyata jaringan dia dengan jaringan kita berbeda, menjadi berbeda itu. Di sini banyak hal. Apakah kita bisa melampaui mereka dalam urusan dunia? Bisa. Gitu. Bahkan itu kalau Allah berkehendak kita bisa melampaui mereka itu lebih dari segala-galanya. Kenapa? Karena kita bisa berhubungan dengan yang memiliki dunia, sementara mereka itu hanya berhubungan dengan dunianya. Mereka hanya berhubungan dengan makhluknya Allah. Kita berhubungan dengan Allah. Nah di situ. Maka sekarang Bapak Ibu bisa lihat banyak kaum muslimin, anak-anak kita ini menjadi orang yang lebih dari anak-anak orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa dunia ini hukum sebab akibat. Apa yang terjadi pada mereka bisa kita pelajari. Demikian juga apa yang terjadi kepada kaum muslimin bisa mereka pelajari. Yang tidak bisa adalah hubungan dengan Allah. Mereka nggak punya hubungan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan masa kehancuran dan masa kemunduran itu, watilkal ayyam, dan hari-hari di mana kita menjadi orang yang hebat atau kita menjadi orang yang tidak hebat, nudawiluha bainan nas, digilir oleh Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Oleh sebab itu jangan sepelekan orang yang sekarang kita anggap rendah dari sisi materi. Oh dia anaknya orang biasa kok, oh dia anaknya buruh kok, anaknya buruh sekarang bisa menjadi lebih baik dari anaknya orang yang terkenal sekalipun. Nah di situ Allah mengatakan bumi ini tempatnya perubahan. Oleh sebab itu siapa yang siap berubah dialah yang lebih hebat nanti. Watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Tinggal kemauan kita dan kemauan anak kita. Bapaknya pengennya besar, anaknya nggak ada kemauannya. Jadi apa enggak? Nggak jadi. Anaknya kemauannya besar, bapaknya enggak. Bisa jadi? Bisa. Ya, Pak. Nah, di sini. Maka semuanya juga sangat tergantung juga kepada Allah juga. Oleh sebab itu yang melandasi hubungan kita dengan Allah harusnya orang tuanya. Anak-anak itu yang perlu dibimbing adalah hubungan dengan Allah. Kalau hubungan dengan kemanusiaan mereka udah bagus, nanti udah bagus. Tapi hubungan dengan Allahnya yang harus lebih dibimbing. Supaya apa? Supaya mereka tetap tawadhu mendapatkan apapun. Tidak melampaui dari yang seharusnya. Ini banyak sekarang anak-anak itu karena ngerasa bahwa dia sudah hebat melupakan Allah, lalu ujung-ujungnya dikembalikan nanti ke keadaan semula, nanti repot lagi dia karena dia meninggalkan Allah. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menggilir kehidupan itu? Maka kehidupan itu tidak mesti kita jaya terus, enggak. Lihat roda. Ada saatnya kita di bawah, ada saatnya kita di samping, ada saatnya kita di tengah, ada samping atas lagi, ada kalanya kita di puncak. Maka harus dilihat, ada orang itu berada di puncaknya ketika berumur 40-50 tahun. Ada orang itu berada di puncaknya justru ketika dia umur sudah tua. Ada yang berada di puncaknya itu waktu muda. Nah ini yang harus dilihat oleh masing-masing kita. Kira-kira kita ini di mana? Maka di sini untuk apa? Untuk apa kondisi itu dibuat oleh Allah? Waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah membedakan mana yang iman, mana yang tidak. Sama-sama mengalami kesulitan, sama-sama mengalami kepedihan, sama-sama mengalami pernah cemas, sama mengalami
takut dan lain sebagainya, semua orang pernah. Tapi yang ingin dibedakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mana di antara orang-orang ini yang betul-betul istiqomah. Selalu menyembah Allah, ada apa-apa selalu minta Allah, ada apa-apa selalu ditujukan kepada Allah, mana yang tidak. Waliya'lamallahu alladziina aamanu. Oleh sebab itu di perang Badar itu adalah perang untuk membedakan mana yang mukmin, mana yang kafir. Di perang Badar kelihatan. Oleh sebab itu Nabi tahu ketika banyak di antara orang-orang yang dulunya beriman tiba-tiba ikut di perang Badar, Nabi mengatakan orang ini jangan dibunuh. Dia maju di perang Badar karena terpaksa. Dipaksa oleh siapa? Oleh Abu Jahal. Laki-laki kalau keluar dari Mekah dia dibunuh. Maka orang yang simpati kepada agama Islam sekalipun dia ikut. Lalu Nabi tahu dengan ilmu yang diberikan oleh Allah, jangan dibunuh si ini, jangan bunuh si ini, jangan bunuh si ini kalau ketemu. Boleh dilukai saja. Tapi kalau bisa tidak usah. Kenapa? Karena mereka datang ke sini bukan untuk perang. Nah, maka di sini orang yang beriman itu selalu beda dengan orang yang tidak beriman di mata Allah Subhanahu wa taala. Wa yattahida minkum syuhada. Dan di perang Badar itu Allah ingin menunjukkan kepada kaum muslimin yang lain, nanti ada orang-orang yang dibuat syahid oleh Allah. Syahid itu apa? Orang-orang yang mati di medan perang. Nah, sekarang ini nggak ada. Kalau kita nggak perang, kita tidak syahid. Kita bisa apa kita sekarang? Kalau nggak ada perang, bagaimana kita pengen syahid? Kita bisa terhitung sebagai syahid. Kita nggak bisa haji, tapi kita terhitung ibadah kita itu ibadah haji. Kita datang ke masjid, kita sholat subuh, lalu kita ada kajian seperti ini, lalu kita tutup. Habis selesai kita tutup dengan dua rakaat sholat sunnah. Itu terhitung kita sudah haji. Coba. Sama sekarang kita nggak bisa mati syahid karena nggak ada perang musuh orang-orang yang tidak beriman. Gitu. Dunianya sudah berubah. Dunianya itu sudah diatur oleh undang-undang. Sehingga keadaan ini adalah keadaan damai. Tapi kita bisa meninggal terhitung syahid. Terhitung. Nggak sama persis, tapi kita dihitung. Kan enak dihitung. Ibu belum vaksin, ya kan? Belum vaksin. Tapi tiba-tiba keluar itu vaksin itunya terhitung. Mau vaksin nggak? Kalau mau silahkan, bagus. Nggak mau, nggak apa-apa, udah terhitung. Nah itu. Sama, kita terhitung syahid. Orang itu bisa terhitung syahid. Bagaimana caranya? Orang yang senantiasa dalam keadaan berwudu, kalau dia meninggal bisa terhitung syahid. Seorang perempuan yang melahirkan anak, lalu dia betul-betul melahirkannya itu niat karena Allah, lalu dia meninggal, dia terhitung syahid. Kita yang berada di jalan-jalan Allah, kita di majelis ilmu, kita di majelis zikir, lalu habis itu meninggal dunia, bisa terhitung syahid. Kita nggak tahu. Karena hitungannya itu ada di malaikat yang mencatat, oh orang ini gini, terhitung sebagai orang yang syahid. Jangan kebalikannya, terhitung sebagai orang yang sangit. Sangit tahu Bu, sangit bahasa Jawa. Kalau ibu-ibu tadi malam bakar ikan, itu bapak-bapaknya itu hitam semua, itu namanya sangit. Itu sangit. Nah sangit itu. Nah, jangan kita mati sangit, tapi matilah syahid. Nah di situ. Wallahu la yuhibbudz zalimin. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Yang zalim siapa? Kebalikannya dari yang di atas. Yang zalim itu kalau dia tidak berada dalam keimanan kepada Allah, dia zalim. Yang zalim itu kalau dia tidak meniatkan semua yang dilakukan kepada Allah, dia zalim.
Yang zalim itu dia sudah berada dalam keimanan, tapi dia malas-malesan. Tadi kan ada disebut wala tahinu, dia malas dia. Terus dia beralasan bermacam-macam. Padahal alasan-alasan itu tidak masuk dalam alasan yang syar'i, dia zalim. Dia ngikutin apa yang ada dalam hatinya sendiri, dia zalim. Nah, maka di sini wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Waliyumahhisallahu alladzina amanu, dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman. Dibersihkan. Jadi sebenarnya semua peristiwa yang kita lakukan, peristiwa yang ada di sekitar kita, peristiwa-peristiwa itu secara alamiah membedakan siapa yang tetap ada di situ, siapa yang tidak. Ini disebut dengan waliyumahhisallahu alladzina amanu. Jadi ada seleksi alam, ada seleksi alam. Contoh, ini kita sudah bangun masjid. Kita dari awal mengajak kepada seluruh warga Widewiyah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita di sini. Ayo kita di sini. Nah, seleksi alam nanti menunjukkan siapa yang betul-betul karena Allah. Kalau dia karena Allah, siapapun yang ada di situ dia akan ikut aja. Pokoknya saya ikut. Itu adalah perahu menuju kepada Allah. Kalau kita tidak ada di perahu itu, apakah ada di perahu yang lain? Mungkin ada, tapi terlalu jauh dia, bukan di sini. Tapi kalau kita ikut di perahu itu, udahlah pokoknya saya support apa yang bisa saya support, saya support. Bahkan kita dari bapak-bapak itu mengatakan, ini masing-masing kita itu harus memperjuangkan bermasjid ini beroperasional dengan baik sampai masing-masing kita meninggal. Nanti siapa yang duluan meninggal? Itu berarti dia diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghidupkan masjid ini. Jadi paling tidak kita berada di situ. Kalau ada jalan lain menuju kepada Allah, misalnya ada pembangunan rumah sakit, kita ikut di situ terus sampai kita meninggal, itu udah bagus lagi. Kalau ada pembangunan madrasah, kita ikut di situ, itu bagus lagi. Berarti banyak kita meletakkan sebagian dari yang kita miliki itu di jalan Allah dengan istiqomah. Nah, maka di sini tujuan kenapa Allah Subhanahu wa taala itu membeda-bedakan orang, karena Allah ingin membersihkan yang betul-betul beriman itu siapa. Yang tengah-tengah siapa, yang kadang ikut, kadang enggak, imannya ini, kadang ini. Kalau anginnya ke barat dia ikut, kalau anginnya ke timur enggak. Nah, di situ. Jadi waliyumahhisallahu alladzina amanu wa yamhaqal kafirin. Dan di dalam perang Uhud itu agar Allah membinasakan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perang itu walaupun berat, perang itu berat. Dalam kehidupan ini yang paling berat itu adalah perang. Islam tidak menganjurkan perang, tidak. Tapi perang itu menjadi suatu keniscayaan untuk menegakkan keadilan dan untuk menegakkan syariat agama Allah. Kalau syariat agama Allah nggak bisa ditegakkan, ya harus perang. Perang itu opsional. Perang itu adalah pilihan. Tapi kalau bisa damai, ya kita damai. Yang penting kita bisa beribadah. Yang penting kita bisa menegakkan keadilan. Nah, maka kenapa ada perang? Sekarang udah aman kita, tidak ada perang. Walaupun kita bersitegang dengan orang-orang yang tidak setuju dengan kita, bersitegangnya itu hanya sebatas omongan. Berbeda dengan orang-orang terdahulu. Nah, ini bedanya. Maka jangan takut. Kalau kita sudah berada dalam kebenaran, seandainya pun kita harus meninggal, kita terhitung sebagai syahid. Nah, di situ. Am hasibtum, apakah engkau mengira an tadkhulul jannata, bahwa engkau bisa masuk surga?
Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi kalian. Belum nyata bahwa kalian itu adalah seperti mujahid-mujahid yang terdahulu. Coba kita bandingkan kita dengan sahabat. Kita pernah hijrah enggak? Iya, kita hijrah. Dari mana? Dari kampung kita ke sini. Kita bawa semua milik kita enggak? Kita bawa. Sahabat boleh enggak bawa begitu? Enggak boleh. Dicegat sama orang-orang kafir. Coba. Suhaib Ar-Rumi mau bawa kekayaannya ke Madinah, boleh enggak sama orang-orang Quraisy? Enggak boleh. Kita itu hijrahnya hanya hijrah secara bahasa. Hijrah dari tempat kita ke tempat yang dulu nggak begitu enak, sekarang enak banget gitu. Kita bawa semua yang kita miliki, nggak ada yang menghalang-halangi. Bapak dicegat sama Abu Jahal nggak? Enggak, ya kan udah nggak ada Abu Jahalnya. Gitu. Sekarang ganti namanya di Indonesia. Nah, beda. Jadi walaupun kita berjuang di jalan Allah, itu kualitas perjuangannya berbeda. Maka di sini dikatakan, apakah engkau menyangka masuk surga sementara engkau nggak ngapa-ngapain? Jihadmu itu belum sama dengan jihad orang terdahulu, gitu. Emangnya surga itu murah sehingga kita bisa lalui masuk surga itu dengan semaunya sendiri kita. Oh, saya lagi mau ke masjid ya mau, kalau lagi nggak mau ya nggak mau. Gitu. Apakah seperti itu? Maka di sini ada standar yang ingin dimunculkan oleh Allah. Kalau kita pengen masuk surga, lihat jihadmu. Jihad itu apa? Perjuanganmu di jalan Allah. Apakah sudah sama dengan orang terdahulu? Kalau sudah sama, nah di situ standarnya berarti mungkin kita bisa membanggakan diri. Tapi kalau belum, jangan. Yang kedua, wa ya'lamas sabirin. Apakah kesabaran kita sudah sama dengan kesabaran orang terdahulu? Coba lihat kesabaran orang terdahulu. Kita sudah sabar hidup di dunia, tapi sabar kita itu sabar pribadi. Sabar untuk memperjuangkan keluarga doang, gitu. Sementara para sahabat itu sabarnya itu sabar untuk mempertahankan agama Islam. Perjuangan kita hanya perjuangan keluarga. Coba. Sementara mereka perjuangannya adalah menegakkan Islam, gitu. Maka penting bagi kita yang menjadi pejuang-pejuang keluarga itu keluar menjadi pejuang agamanya Allah. Kalau ada masjid, kita jadi pejuangnya di situ. Maka di sini disebutkan, apakah engkau pengen masuk surga, menyangka bisa masuk surga, sementara amalan kita itu belum bisa dihitung baiknya. Nah, di sini. Walaqad kuntum tamannawnal mauta. Dan kamu benar-benar mengharap kematian sebelum ini. Jadi dulu ketika Nabi itu berjuang, Nabi sudah menjelaskan mati syahid itu seperti apa, sudah menerangkan seperti itu. Lalu para sahabat mengatakan, kita pengen syahid. Kenapa pengen syahid? Karena orang yang syahid itu tidak mati aslinya. Loh, kan kepalanya terpotong, kan badannya ditusuk-tusuk, lalu tidak layak lagi dia hidup. Kenapa dia tidak mati? Dia hanya dipindah oleh Allah. Ini hebatnya. Kalau kita mati, Bu, mati itu apa? Kita itu nyawanya dipindahkan dari badan kita, lalu nyawanya itu disimpan oleh Allah di sisi Allah, ada di tangannya Allah. Kalau orang syahid tidak seperti itu. Begitu dia dipenggal kepalanya, dia dipindah kehidupannya di sisi Allah. Oleh sebab itu yang sering kami sampaikan, jasad kita di dunia bukan jasad ini, Bu. Bukan, nanti beda jasadnya itu. Gitu. Kulit kita ini bukan kulit yang sekarang ini, yang kita ditembus, kena darahnya keluar. Di sana nggak keluar darah nanti. Gitu. Berbeda. Maka tadi kenapa orang yang mati syahid itu dia dipindah kehidupannya, pindah doang.
dari kehidupan dunia ke kehidupan di akhirat. Sementara kita enggak. Kita dicabut dulu nyawanya, lalu dipisah antara nyawa dengan roh. Lalu kita diletakkan di kuburan, gitu. Kita dimandiin, disolatin. Mereka nggak perlu disolatin karena mereka pindah. Gitu. Pengen pindah atau pengennya nggak pindah? Aslinya pengen pindah. Itulah syahid. Nah, maka di sini disebutkan dulu engkau mengharapkan syahid. Nah, sekarang waktunya datang. Lalu para sahabat berjuang, pengen syahid, tapi tidak seluruhnya syahid. Gitu nanti. Kenapa tidak seluruhnya syahid? Karena ada peran yang pengen dilakukan. Jadi kalau kita diberi umur oleh Allah panjang, itu supaya apa? Supaya peran di agamanya panjang, gitu. Bukan untuk jalan-jalan ke Pulau Komodo, bukan di sana-sana doang, bukan. Tapi supaya kita ini berkhidmat untuk agama itu lebih panjang. Itu maksudnya. Diberikan umur yang panjang, nggak digunakan untuk ibadah kepada Allah. Ditanya semua itu nanti. Ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun. Sekarang kalian melihatnya sendiri. Kalian telah menyaksikannya sendiri bahwa di perang Badar itu ada di antara kalian yang menjadi syahid. Nah, di sini. Maka bagi para sahabat, mati syahid itu mati yang dicita-citakan oleh semuanya. Kalau perang, mereka betul-betul siap untuk mati. Coba kita disuruh perang. Sekarang disuruh perang, Bu. Jangankan perang, wajib militer aja ibunya udah nangis-nangis. Aduh, wajib militer gitu. Belum diajak perang gitu. Diajak perang lagi, aduh, tangisanku. Apa kira-kira itu? Nah, di sini. Jadi kita ini sebenarnya sudah lebih mudah dalam semua hal. Kita tinggal istiqomah. Memang kita tidak akan sama dengan para sahabat, tidak sama. Kita tidak akan sama dengan para sahabat yang menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kita berharap kepada Allah, ya Allah, kalau bisa yang kita lakukan itu terhitung sama. Memang tidak persis, tapi kan kalau terhitung sama, ya mirip-mirip lah 11-12 lah. Nah gitu. Itu yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulan yang bisa kita ambil Bapak Ibu sekalian, kita perlu istiqomah dalam perjuangan. Dalam perjuangan itu adalah dalam menegakkan agamanya Allah. Oleh sebab itu kita harus kuat. Jangan menisbatkan kepada diri kita, kepada kemauan kita, tapi letakkan semuanya ya Allah, karena Allah, karena Allah, karena Allah. Karena dengan itulah kita menjadi lama. Khidmatnya kepada Allah menjadi ikhlas. Tidak semata-mata manusia, tidak semata-mata kawan. Pokoknya selama ada masjid ini, kita semua akan lillahi ta'ala udah. Pokoknya ini sebagai jalan kita, salah satunya menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keridhaan, keberkahan dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menguatkan hati kita, menambahkan hidayah sehingga kita betul-betul menjadi orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li sultanik. Allahumma barik lana fi majlisina hadha wa barik lana fi usratina wa barik lana fi dzurriyyatina wa barik lana fi ilmina. Rabbana innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan wa marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ihsanan wa ma'suma. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Kalau ada yang kurang berkenan, ada yang tidak pas, itu semua dari kami. Mohon maaf. Wal aku minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.